Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Rolif dari D3 Keperawatan. Jadi kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi tentang komunikasi efektif. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang mampu melakukan komunikasi itu dengan baik. Kadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi itu secara lisan, tetapi tidak secara tulisan, ataupun sebaliknya pun begitu. Komunikasi efektif itu terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator itu dapat diterima dengan baik, sehingga tidak dapat terjadi salah persepsi. Di sini pun komunikasi efektif menurut Wikipedia itu pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi itu dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan ini. Jadi kalau pesannya itu tersampaikan dengan baik, benar dan tepat sesuai dengan keinginan komunikator, menunjukkan bahwa komunikasi itu berjalan secara efektif. Terus agar komunikasi efektif itu berlangsung, ada faktor-faktornya. Yang pertama itu ada credibility, yaitu berkaitan erat dengan kepercayaan. Jadi seorang komunikator itu harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan itu dapat tersasar dengan baik. Terus yang kedua itu ada konteks. Konteks itu berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Jadi supaya komunikasinya itu berjalan efektif, konteksnya itu harus menarik perhatian komunikan yang lain gitu. Terus yang ketiga itu ada konten. Konten itu adalah isi pesan atau bahan materi inti dari yang disampaikan kepada audiensnya. Nah, jika komunikasinya itu efektif, pesannya itu harus mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Yang keempat itu ada clarity. Clarity itu pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam agar mengurangi atau menghindari resiko kesalahpahaman pada komunikannya. Terus yang kelima itu ada continuity, ada konsistensi. Di sini agar komunikasinya itu berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Yang keenam itu ada capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan tersebut. Dan yang ketujuh ada canals of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Jadi pertimbangkan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Dan di sini penjelasan dari Alan Monre. Pada tahun 930-an, dia menemukan 5 langkah menyusun pesan. Yang pertama itu attention atau perhatian, yang artinya itu bahwa pesannya itu harus disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian dari komunikannya tersebut. Terus yang kedua itu ada need atau kebutuhan. Jadi itu artinya itu si komunikator itu berusaha meyakinkan komunikan itu bahwa pesannya yang disampaikan itu penting gitu. Terus yang ketiga itu pemuasan.
Dalam hal ini, komunikator itu memberikan bukti bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Terus yang keempat itu visualisasi. Jadi yang dimaksud visualisasi itu adalah memberikan bukti-bukti lebih konkret atau nyata sehingga komunikan itu bisa lebih menyaksikan dengan baik. Terus yang kelima itu ada action atau tindakan. Jadi si komunikator itu mendorong agar komunikan itu bertindak positif, melaksanakan pesan dari komunikator tersebut. Begitu. Adapun unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu komunikator atau pengirim yang mengirimkan pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Terus ada komunikan. Komunikan itu si penerimanya. Pesan dari komunikator kemudian memahami, lalu menerjemahkan dan akhirnya dia memberi respon. Yang ketiga itu media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi berupa bahasa verbal maupun nonverbal gitu. Terus yang keempat ada pesan. Pesan itu isi komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, kejelasan pengirim itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang kelima itu ada tanggapan. Tanggapan itu merupakan dampak komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan tersebut, lalu diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterimanya. Terus ada tujuan komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif itu memberi kemudahan dan memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerimanya, sehingga bahasa yang digunakan pun lebih jelas dan lengkap, serta lebih dimengerti dan dipahami dengan baik oleh si penerima informasi atau komunikannya. Dan terus agar menerima informasi dan umpan balik pun seimbang, sehingga tidak terjadi monoton. Dan sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.